Oke, bagaimana? Sudah hadir semua? Oh, ini Bapak lihat masih ada yang belum hadir. Jadi tolong ketok kelas, Nak Nursi, ingatkan ya, agar temannya yang belum hadir di Google Meet ini agar segera bergabung. Oke, Baik, Pak. sudah hadir semua? Sudah saya WhatsApp, Pak, tapi nggak tahu nanya, Pak. Mungkin masih bantu ibunya mungkin. Oke, jadi tolong koordinir ya. Oke, sudah hadir semua dalam Ya, Pak. Meet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu ya. Selamat pagi, Amin, Pak. Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak senang mendengarnya. Jadi dalam kondisi pandemi ini, Bapak harap kalian semua tetap menjaga kesehatan ya. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan rajin berolahraga. Biar kita sehat selalu dan segar bugar dan terhindar dari COVID-19. Oke, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa kali ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Nak Nursi. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai salah satu bentuk perwujudan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi sebentar Bapak minta anak-anakku sekalian untuk berdiri ya. Oke, Bapak. Baik, Pak. Ya, Bapak share screen dulu. Sudah tampil? Sudah, Pak. Pak. Oke. Tampil, Pak. Oke, silahkan berdiri dulu anak-anakku sekalian. Ya, teman-teman, berdiri teman-teman. Oke, kita mulai ya. Pada nggak makan apa gimana, Prof? Indonesia tanah airku, tanah Padang. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyat di semua. Indonesia Raya, Terima kasih ya. Silahkan duduk.
Ya, kenapa Nak Nur Rahman? Pencet Pak. Oh, ya, ya. Badung. Oh ya, ini Bapak lihat di presensi kehadiran masih ada yang belum mengisi. Jangan lupa untuk mengisi presensi kehadirannya ya. Biar Bapak juga Siapa, punya Pak? bukti. Ya, biar Bapak Siap, juga siap, punya Pak. bukti ya, pertanggungjawaban. Linknya Bapak sudah kirim di grup WA kelas kita ya. Jadi silakan Baik, isi. Pak. Oke. Sekarang kan kita sudah berada di semester kedua. Jadi pada pertemuan pertama ini di semester kedua, Bapak akan mereview terkait pelajaran yang kalian sudah pelajari di semester pertama. Apakah kalian masih ingat atau tidak? Oke, sekarang saya coba ya. Masih ingat tidak apa itu aplikasi pengolah kata dan aplikasi pengolah data? Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Masih, Pak. Bagus. Nah, terus coba siapa yang bisa menjelaskan mengenai pengertian aplikasi pengolah kata? Nah, apa? Saya, Pak. Ya, boleh, Yang boleh, lain. boleh. Nah, Nak Nursi? Siapa? Saya, Pak ya? Iya, ya, Nak Nursi. Oke, Pak. Aplikasi pengolah kata adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia dalam mengolah atau mengedit kata. Nah, contohnya yang kita pelajari kemarin, Pak, Microsoft Word. Ya, betul sekali. Oke, jadi yang dijawab oleh Nak Nursi sudah betul. Nah, terus siapa yang bisa menjelaskan pengertian pengolah angka? Oke, Nariska. Oke, aplikasi pengolah angka adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga manajemen data. Ah, betul sekali. Jadi dari jawaban kedua teman kalian itu saya rasa sudah cukup ya. Nah, sekarang siapa di sini yang sering melakukan screenshot data di Excel, kemudian dipindahkan ke Microsoft Word ketika mengerjakan tugas mengolah data? Siapa? Pak. Ya, oke. Sampailah. Terima kasih. Jadi pada pertemuan pertama di semester kedua ini kita akan membahas kembali lagi mengenai aplikasi pengolah data dan aplikasi pengolah angka. Nah, cuman di sini Office-nya sudah tingkat lanjut ya. Dan pelajaran hari ini Bapak rasa sangat bermanfaat. Mengapa? Karena ini bisa kita terapkan dalam lingkungan sekitar kita, terutama yang sering mengerjakan tugas atau laporan. Nariska, Nariska, tolong mute ya. Oh iya, maaf Pak. Ya. Ah, sekarang Bapak akan share screen PowerPoint ya. Sudah tampil anak-anak? Sudah, Pak. Oh, sudah. Pak. Ya. Oke, jadi di pertemuan pertama kita di semester kedua ini kita akan belajar integrasi antar aplikasi Office. Di sini integrasinya adalah object linking dan embed. Terus kompetensi dasar dari materi tersebut ada dua. Kompetensi yang pertama terkait pengetahuannya di sini mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office. Putus? Putus, Pak, itu share-nya, Pak. Iya. Oke, tunggu saya share ulang ya. Sudah tampil, Nak? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah tampil? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, Bapak lanjut ya. Sudah, Pak. Siap. Oke.
Jadi kompetensi dasarnya ada 2. Yang pertama, mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, pengolah kata, angka, dan presentasi. Terus untuk kompetensi praktikumnya, psikomotoriknya, membuat laporan yang membutuhkan integrasi objek berupa teks dan data. Oke, jadi ini kompetensi dasarnya ya. Terus tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, kalian dapat mengatur penggunaan objek linking dan embed pada Microsoft Word dan Excel dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menyusun dan membandingkan penggunaan objek linking dan embed pada Microsoft Word dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menyusun laporan penggunaan objek linking dan embed dengan tepat waktu. Yang keempat, dapat menampilkan hasil penggunaan objek linking dan embedding dengan benar. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 4 ya. Jadi ini yang akan kita capai. Sekarang Bapak akan memperlihatkan sebuah gambar. Silakan kalian simak ya. Baik, Pak. Gambarnya sudah tampil? Sudah, Pak. Sekarang lihat ya, simak gambarnya. Di sini Bapak sudah berikan narasi terkait gambar di atas. Gambar di atas menunjukkan kegiatan seorang sekretaris yang mengerjakan sebuah laporan keuangan Nesi Tekno di Microsoft Word, mulai dari pagi sampai malam, karena sebuah kesalahan data yang tidak sesuai dengan data yang akan dilaporkan antara data yang berada di Microsoft Excel dengan Microsoft Word. Jelas ya sampai di sini? Jelas, Pak. Oke. Dengan melihat kejadian tersebut ada 2 permasalahan. Nah, anak-anakku sekalian, nanti saya minta untuk menyelesaikan 2 permasalahan tersebut, ya. Jadi yang pertama di sini sekretaris tersebut minta kalian untuk dicarikan solusinya. Solusi apa yang bisa diberikan untuk sekretaris tersebut. Yang kedua, bagaimana cara mengedit data otomatis dari Microsoft Excel dan Microsoft Word. Ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, untuk menjawab permasalahan ini, Bapak perlihatkan dulu materinya, supaya kalian ada gambaran sedikit tentang object linking dan embed. Oke. Integrasi antar aplikasi Microsoft Office. Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antara subsistem, sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lainnya. Itu pengertian integrasi ya. Terus, sistem terintegrasi merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional. Terus, secara umum ada 4 cara untuk mengintegrasikan aplikasi satu dengan yang lainnya. Yang pertama di sini integrasi pemanggilan prosedur atau function. Di sini sudah ada penjelasannya. Dalam hal ini aplikasi yang akan melayani harus menyediakan mekanisme agar bisa dipanggil oleh aplikasi lain. Terus yang kedua, message. Aplikasi saling terhubung satu sama lain dengan bertukar pesan. Yang ketiga, sharing database. Di sini penjelasannya, pengirim dan penerima menggunakan database sebagai media pertukaran data. Pengirim menaruh datanya ke suatu tabel di database untuk kemudian dibaca oleh penerima. Selanjutnya, file transfer. Mekanisme ini biasanya dalam bentuk format file dan struktur data di dalamnya sudah ditentukan. Demikian juga dengan lokasi penyimpanan file dan aturan penamaannya. Oke, jadi anak-anakku ada 4 cara mengintegrasikan aplikasi satu dengan lainnya. Jadi diingat ya dan dipahami. Oke, sampai di sini suara Bapak jelas? Jelas, Pak. Oke, Bapak lanjut ya. Object linking. Object linking adalah
ketika melakukan transfer objek dengan cara linking. Objek atau yang ditransfer ke program aplikasi lainnya masih mempunyai hubungan dengan program aplikasi sumber. Ketika kita melakukan pengeditan objek pada program aplikasi program, objek yang ditransfer pada aplikasi program tujuan ikut berubah. Jadi ini yang dikatakan object linking ya, secara garis besar. Terus embed. Embedding adalah ketika melakukan transfer objek dengan cara embed. Objek atau yang ditransfer ke program aplikasi lainnya tidak mempunyai hubungan dengan program aplikasi sumber. Kita mengedit objek yang ditransfer pada program aplikasi tujuan. Oke, jadi sudah ada gambaran ya anak-anakku sekalian tentang object linking dan embed. Jelas ya sampai di sini anak-anakku? Jelas. Ya, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, sekarang Bapak berhenti share screen ya sampai sini. Setelah Bapak menayangkan materi yang ada di slide PowerPoint, sekarang Bapak minta kalian download LKPD yang Bapak sudah kirim di grup kelas ya. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, Bapak minta kalian lihat dulu video integrasi antar aplikasi Office, object linking dan embed di YouTube. Link YouTube-nya Bapak sudah kirim di grup kelas bersamaan dengan file LKPD-nya. Ya. Bagaimana anak-anakku sekalian? Bisa ya? Bisa diputerin aja, Pak. Kenapa, Nak? Kenapa, Nak Nur? Bisa diputerin aja, Pak. Oke. Biar bareng-bareng lihatnya sama Pak, teman-teman. nggak mampu sinyal saya ini, Pak. Oke. Muter-muter terus videonya. Oke, Bapak putar ya. Bapak screen share dulu. Sudah tampil anak-anakku sekalian? Sudah, Pak. Oke, jadi sekarang Bapak akan memutar videonya. Silakan lihat ya. Para siswa dan juga sahabat sekalian, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang integrasi antar aplikasi Office. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam aplikasi Office tersebut terdapat bermacam-macam aplikasi yang merupakan bagian dari Office itu sendiri. Apa saja? Jadi di videonya juga sudah lengkap ya. Ada penjelasan terkait integrasi antar aplikasi Office. Jadi Bapak sengaja juga tampilkan di sini supaya kalian mudah paham dan mengerti. Kemudian ada Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access, dan juga ada aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, sebelum kita mempraktikkan bagaimana terjadinya integrasi antar satu aplikasi dengan yang lain, sebaiknya kita ketahui dulu apa itu integrasi. Ya, integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju, atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Sistem terintegrasi atau integrated system merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi atau software aplikasi baik secara fisik maupun secara fungsional. Lalu bagaimana bentuk integrasi antar aplikasi Office tersebut? Ya, ada 4 cara bagaimana kita mengintegrasikan. Ya, ini ya, tadi Bapak jelaskan ada 4 cara mengintegrasikan aplikasi Office. Pertama, dalam bentuk pemanggilan prosedur atau function, kemudian messaging, kemudian ada sharing database, dan file transfer. Nah, para siswa dan juga sahabat sekalian, pada video ini saya akan mempraktekkan bagaimana Microsoft Office Word ini berintegrasi dengan Microsoft Excel. Jadi antara Microsoft Word dan Excel, sama seperti Bapak sampaikan tadi, kita masih tetap membahas aplikasi pengolah data dengan
bagaimana bentuk Pengla- integrasinya? aplikasi pengolah angka ya. Saya akan membuat data di dalam Microsoft Excel terlebih dahulu. Saya akan buat dulu di sini. Misalnya nomor, nama, alamat, ya. Ya, ya, ini contoh data di dalam Microsoft Excel yang nanti akan kita integrasikan dengan Microsoft Word. Caranya, ya, saya akan blok dulu di sini. Kemudian saya beri, kita kasih border. Ya. Nah, sekarang saya akan mengintegrasikan data ini. Saya akan mengkopikan. Kita lihat seperti apa nanti bentuk integrasinya. Saya akan kopikan dulu tabel ini ke dalam Microsoft Word. Saya blok dulu di sini. Ya, kita blok. Kemudian tekan Ctrl C atau klik kanan di sini pilih copy. Setelah itu kita buka Microsoft Word yang masih kosong. Nah, di area kerja Microsoft Word ini kita akan menempatkan kopian data yang ada di Microsoft Excel tadi. Caranya, oke, kita pastikan berada pada tab Home. Kemudian di sini ada tulisan paste atau paste, tinggal diklik saja. Kemudian pilih paste spesial. Ya, paste spesial. Di sini ada dua bagian. Pertama yang di atas paste, kemudian paste link. Yang paste di atas, kemudian kita pilih Microsoft Excel Worksheet Object. Ya, ini sifatnya embedding. Sedangkan yang ini paste link sifatnya object linking. Nah, apa itu embedding, apa itu object linking? Kita akan praktekkan keduanya. Sekarang kita akan langsung mengklik paste, kemudian pilih yang ini Microsoft Excel Worksheet Object, langsung kita klik OK. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi anak-anakku simak ya. Sahabat sekalian, kalau kita lihat sepintas, tabel ini sepertinya tabel biasa saja, nggak ada istimewanya, nggak ada bedanya dengan tabel-tabel biasa. Ya, artinya tabel ini kalau kita lihat sepintas sama aja dengan tabel yang kita buat menggunakan perintah insert. Ya, di sini insert tabel. Tapi sebenarnya tabel ini adalah tabel yang terintegrasi dengan Microsoft Excel. Untuk membuktikannya bahwa ini terintegrasi, kita lakukan double klik di sini di area tabel ini. Saya akan lakukan di sini misalnya, double klik. Maka tabel yang tadinya tampilannya seperti tabel biasa, ketika kita double klik, dia sebenarnya menjadi worksheet atau sheet dari Microsoft Excel. Ini ada heading, ya, di sini ada headingnya. Kemudian di bawah ada sheet 1. Ini adalah worksheet atau spreadsheet atau area kerja Microsoft Excel. Kemudian di atas juga ada menu, dan ini pun merupakan menu-menu Excel. Tetapi menu-menu Excel ini, lihat bar paling atas di sini adalah bar Microsoft Word. Lihat di sini ada huruf W, kemudian ada dokumen 1, kemudian tulisan Word. Ini artinya ini adalah area Microsoft Word. Ya, kemudian Excel ini muncul karena kita menggunakan data dari Excel yang data tersebut di Microsoft Word menggunakan copy paste spesial. Oke, untuk kembali ke normal kita klik saja di sini. Maka tabel ini kembali seperti tabel biasa. Jadi integrasi di sini bahwa tabel yang kita buat di Excel bisa dibuka di Word, kemudian kita juga bisa memperbaikinya atau mengeditnya kembali dengan bentuk seperti ketika tabel ini dibuat, yaitu dalam lembaran Excel dengan cara double klik di sini. Oke, sekarang satu lagi kita akan coba dengan menggunakan paste spesial linking object yang satu lagi. Ya. Oke, jadi yang pertama tadi embed ya. Di sini. Nah, yang kedua ini Masih aktif. object linking. Sekarang kita akan melakukan paste spesial
yang paste link. Ya, kembali seperti tadi, kita klik tab home, kemudian paste lagi, ambil paste spesial. Nah, sekarang kita ambil yang paste link. Kemudian kita pilih Microsoft Excel Worksheet Object seperti tadi. Bedanya kalau tadi paste yang di atas, sekarang paste yang di bawah, yaitu paste link. Itu akan bersifat link object linking. Oke, kita oke saja. Nah, sekarang sudah ada 2 tabel. Nah, sepintas tabel ini memang sama, yang atas dengan yang bawah. Kalau dilihat dari tampilannya sama saja, baik bentuk, ukuran, ya, kemudian isi dan sebagainya sama. Tetapi sebenarnya kedua tabel ini sifatnya berbeda. Yang atas embedding, yang bawah object linking. Nah, sekarang yang bawah, kalau kita klik 2 kali atau double klik di sini, maka dia akan menuju ke sumbernya. Misalnya saya klik 2 kali sini, maka yang muncul adalah Microsoft Excel atau data yang menjadi sumbernya, data yang menjadi tujuan daripada link tersebut. Oke, kita kembali lagi. Kalau yang ini, ketika kita double klik, ya, ini kita hanya tampilan Excel saja yang muncul, sementara tetap kita masih berada pada area kerja Microsoft Word, yang dalam Microsoft Word tersebut terdapat Microsoft Excel. Ini embedding. Kemudian yang object linking, ketika double klik, maka kita akan langsung menuju ke sumbernya, yaitu Microsoft Excel, karena ini adalah bersifat link. Nah, sekarang kalau kita melakukan editing, kalau yang ini, yang embedding yang di atas, ketika kita melakukan editing, perubahan data, dia tidak akan berpengaruh kepada objek sumbernya. Misalnya, saya akan mengubah baris judul ini. Ya, simak ya anak-anak. Warna, ya, warnanya warna kuning. Maka di sini tidak ada perubahan sedikit pun. Ketika saya merubah ini menjadi warna kuning, maka di Excel-nya tidak ada perubahan sedikit pun. Nah, adapun pada object linking ini, ketika kita melakukan perubahan, maka pada sumbernya pun akan ikut berubah. Sebagai contoh, misalnya ini akan saya lakukan perubahan. Misalnya di sini saya akan ubah warnanya di sini menjadi warna hijau, misal seperti ini. Ya, kalau kita lihat di sini, maka ini pun ikut menjadi warna hijau. Sekarang untuk lebih jelasnya kita akan dekatkan kedua-duanya. Seperti ini. Ini sumber, ini tujuan, ya. Ini yang di Excel, ini yang di Word. Ketika yang ini berubah, ini pun ikut berubah. Ya, misalnya ini saya ubah dengan warna merah. Kita ubah dengan warna merah, maka ketika diklik ini pun ikut merah. Dan ini saya ubah menjadi warna, yang ini warna kuning. Ya, ikut menjadi warna kuning. Kemudian hurufnya pun, misalnya ini huruf ini, saya ubah menjadi hurufnya huruf ini, dia pun ikut berubah. Ya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan integrasi. Jadi di dalam Microsoft Word kita bisa membuka Microsoft Excel. Dan begitu pun sebaliknya. Oke, bagaimana? Nah, sekarang saya hentikan dulu ya. Sekarang dengan melihat video tersebut, anak-anakku, apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang bisa kalian simpulkan dengan melihat video tersebut? Ya, Nak Nursi? Bentar, Pak.
Berarti sebenarnya kita dapat mengerjakan file yang sama Pak ya, sama filenya terhubung berarti Pak ya. Oke, betul. Jadi yang disampaikan Nursi itu betul dengan melihat ya, dengan melihat tayangan video tersebut. Oke, masih ada lagi pendapat yang lain? Ada? Saya Pak, Ya, silakan Nak. dari yang saya lihat di video tadi itu menampilkan langkah-langkah kerja mengedit data secara otomatis di Excel ke Word. Oke, bagus. Jadi yang disimpulkan oleh teman-teman kalian itu sudah betul ya. Sekarang lanjut ke LKPD yang kalian download tadi ya. Sekarang Bapak akan memperlihatkan tata cara mengerjakan praktek di LKPD. Bapak share screen dulu ya LKPD-nya. Ya, semua tadi Pak ya. Oke. Setelah kalian melakukan praktikum, Bapak akan mengetes lagi sejauh mana pengetahuan kalian antara objek linking dan embed. Linknya Bapak baru sudah kirim di grup kelas kita. Silakan dibuka ya. Itu kasih 10 menit. Jadi Bapak mau lihat pengetahuan kalian mengenai objek linking dan embed. Ya. Oke, waktunya sudah habis. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita akan membahas soal-soal yang telah kalian kerjakan tadi. Ya. Bapak lihat masih ada di antara kalian yang mendapatkan nilai di bawah standar. Nah, untuk siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar, menurut kalian soal mana yang sulit untuk dipahami? Halo? Sampai di sini suara Bapak jelas ya? Ya, Nariska, silakan Nariska. Jelas Pak. Ya, Nariska, silakan. Jelas Pak. Pak, Ya, oke. iya Pak, saya masih kadang bingung membedakan kedua. Kedengaran Pak suara saya? Kedengaran, Nak, kedengaran. Lanjut. Saya masih bingung Pak membedakan kedua metode tersebut. Tolong dijelaskan. Oke. Ya. Oke, Bapak jelaskan perbedaan dari Saya keduanya. Pak masih kadang bingung membedakannya. Ya, terima kasih Nariska ya. Oke, Bapak akan jelaskan perbedaan dari keduanya. Objek linking itu data yang kita copy ini masih memiliki hubungan yang dimana ketika kita mengedit di salah satu file, maka file yang satunya akan ikut berubah. Itu ketika kita menggunakan objek linking ya. Terus metode embed yaitu data yang kita copy dari aplikasi lainnya itu tidak mempunyai hubungan dengan program aplikasi sumbernya. Jadi ketika kita mengedit di salah satu filenya, maka file yang satunya tidak akan berubah. Jadi seperti itu ya perbedaannya objek linking dan embed ya Nariska. Bagaimana Nariska, sudah paham? Nariska, sudah paham? Oke. Pak, sudah paham Pak, makasih Bapak. Ya, oke. Iya Pak. Selanjutnya kita sudah sampai di bagian akhir pembelajaran. Tadi kan Bapak sudah perlihatkan gambar yang dialami oleh sekretaris keuangan. Nah, sekarang Bapak akan bertanya sama kalian lagi. Solusi untuk sekretaris tersebut harusnya menggunakan metode apa? Ada yang bisa jawab? Halo? Objek linking Pak. Ya, Linking, Pak. betul sekali. Linking, Pak. Ya, Objek linking. Metode objek linking Pak. ya oke. Jadi Objek linking Pak. ya, makasih banyak ya anak-anakku sekalian. Jadi solusinya sudah terpecahkan. Terus yang kedua tadi bagaimana cara mengedit secara otomatis itu kalian sudah pecahkan juga dengan melalui praktek. Jadi dua permasalahan yang tadi di awal Bapak perlihatkan dua-duanya sudah terpecahkan ya. Terus untuk siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar, Bapak akan memberikan remedial ya. Untuk pemberian remedialnya nanti Bapak akan berikan setelah selesai pembelajaran. Jadi ada tambahan waktu untuk teman-teman kalian yang mendapatkan nilai di bawah standar. Oke?
Karena waktu yang telah membatasi pertemuan kita, Bapak rasa untuk pertemuan pertama ini cukup sampai di Baik, sini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang table of content. Jadi silakan cari-cari materinya dan pelajari ya. Sebelum Baik, kita Pak. akhiri pertemuan hari ini, langkah baiknya kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang. Selanjutnya saya minta ketua kelas untuk baca doa. Silakan Nak Nursi. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari doa mulai selesai. Ya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, Iya. mantap Pak Wahyu. Iya Bu, maaf Bu, tadi Ini jaringannya tiba-tiba observernya siapa putus. ini? Saya sama Pak Bu Nursi Nurul ya? sama Bu Nurul. Oh, oke, silakan Pak Nursi sama Pak Nurul. Oke. Siapa Kalau duluan? pembukaannya saya lihat sudah urut tuh ya, Pak sudah ada Nursi. semua. Terus penutupnya juga saya lihat tadi saya cek juga sudah ada. Mungkin hanya ini aja menurut saya Pak Wahyu. Di PowerPoint-nya aja Pak ya, mungkin sedikit kurangi Pak teksnya Pak. Mungkin alangkah baiknya kalau Pak Wahyu aja yang langsung menjelaskan langsung, nggak perlu membaca gitu loh Pak. Sebaiknya kan nggak susah juga sebenarnya. Oh iya Pak, iya Pak. Kalau dari saya sih itu. Ya. Lebih enaknya Pak Wahyu kan ada mungkin atau mungkin kalimatnya pendek aja, sisanya Pak Wahyu menjelaskan secara panjang sendiri. Jadi nggak seakan-akan itu hanya membaca saja gitu loh Pak Wahyu. Itu aja sih, itu aja kalau dari saya. Oh iya Pak. Makasih Pak Nur. Nanti kan Oke, kalau teksnya dari itu Bu kan Nurul. panjang. Ya, aja, Pak, Kalau ya, Pak. dari saya, untuk pembukaannya juga sudah, Pak, urut-urutannya juga sudah. Dan yang jadi problem yaitu tadi diisi ya Pak ya. Kalau Pak Nusi tadi itu di tulisannya. Kalau menurut saya itu yang di videonya Pak. Videonya tadi kan sudah ada pengertiannya ya. Di video tadi ada pengertiannya lagi. Nah, itu di-cut aja Pak videonya. Jadi langsung ke penerapannya aja tadi gitu. Oh iya, makasih Bu Nurul. Terus yang selanjutnya mungkin ada apa ya tadi kendala jaringan itu mungkin yang membuat lama itu ya. Iya. Ya itu aja. Ya, makasih Bu ya, tiba-tiba putus tadi. Ya, oke. Makasih Pak Nursi sama Bu Nurul. Saya kasih kesempatan untuk Pak Roki, Pak, untuk kasih saran, komentar. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Oke, kedengaran suara saya? Iya Pak, sudah kedengaran Pak. Kedengaran, Pak. Sekarang Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan dari Ibu Afrina. Mohon maaf saya pakai masker karena saya saat ini lagi di lab ya, lagi ngajar sama siswa juga, lagi ngajar praktek, jadi saya harus pakai masker. Nah, untuk prokes ya. Jadi begini Bapak Wahyu, saya melihat dari segi waktu dulu ya, dari segi waktu dulu saya catat di sini kalau tidak saya kurang lebih 43 menit ya, 43 menit waktu yang dibutuhkan oleh Pak Wahyu untuk proses belajar mengajar. Nah, kemudian untuk dari segi tahapan pembelajaran, pendahuluan sampai dengan penutup, saya melihat di sini ada satu ya yang masih mungkin kalau di pendahuluan di situ tidak menampilkan link presensi ya. Kalau nggak salah di RPP saya lihat ada Bapak Wahyu menampilkan link presensi kepada siswa di kelas WA. Memang kalau tertera di RPP itu yang dilakukan. Kemudian tidak ada lagu menyanyikan Minggu Indonesia Raya. Kemarin juga hari Sabtu ya.
Ada Pak, lagu Ada Indonesia. beberapa untuk di dalam RPP, tapi silakan. Oh, ada di RPP? Ada Pak. Atau saya lihat RPP di pendahuluan ya. Salah lihat. Di pendahuluan ini hanya berdoa, kemudian sorry Pak, yang keempat ya. Iya Pak. Guru dan ustaznya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, maaf Pak ya. Iya Pak. Terlewat. Oke. Kemudian yang lainnya sudah baik. Ya, saya lihat di sini sudah baik. Ada pertanyaan pemantik ya. Memang sebagai guru itu harus ada pertanyaan pemantik untuk memancing siswa ya. Untuk memancing wawasannya sampai di mana dan seterusnya. Kemudian saya lihat juga media pembelajarannya sudah baik. Kemudian penggunaan media pembelajaran itu seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, mungkin diatur waktunya gitu supaya siswanya tidak jenuh ya melihat untuk media pembelajarannya. Tapi sudah baik Pak. Saya lihat sudah baik. Dan kemudian terakhir Pak, untuk tahapannya di sini ada fase 5 itu masih masuk di dalam di penutup ya. Harusnya kalau penutup itu tidak ada lagi fase 5. Harusnya penutup itu tinggal menyimpulkan pembelajaran atau materi akan disampaikan pada pertemuan berikut, kemudian merangkumnya siswa atau guru, kemudian juga diakhiri dengan doa. Tapi saya lihat di RPP dari Pak Wahyu di sini masih ada fase 5. Harusnya fase 5 itu berada di kegiatan inti ya Pak. Jadi fase 1 sampai fase 5 itu Pak, untuk langkah-langkah pembelajaran. Kalau saya lihat di sini problem based learning ya, PBL. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Fase 1 sampai fase 5. Jadi mungkin hanya itu dulu. Tapi pada prinsipnya penyampaian atau untuk the teaching dari Pak Wahyu sudah baik ya, sudah baik. Dan kesempatan saya kembalikan kepada Ibu Afrina. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Arthur. Ya, jadi gini Pak Arthur, untuk yang Pak Wahyu ini Pak, dia di sekolah memang guru SMA, tapi tidak pegang kelas Pak. Jadi jadi kan ada yang seperti itu. Kalau misalnya ada di sini di Pak Subirin itu mengajar SMP tapi ada kelasnya. Sementara kalau Pak Wahyu memang tidak di kelas. Tapi kan untuk tuntutan dari PPG ini bahwa semua tetap harus menjalankan prosesnya, kemudian ada dari perancangan pembelajaran, makanya disesuaikan Pak. Untuk itu saya juga meminta Pak Wahyu untuk cari buku referensi dan juga baru satu SMA yang ada mata pelajaran TIK. Ya Pak Wahyu. Iya Bu. Ya. Iya Bu. Jadi untuk yang keseluruhan untuk peer teaching ini saya rasa sudah sangat baik Pak Wahyu dari awal sampai akhir. Mungkin yang langkah-langkah tadi yang menurut Pak Rocky bisa dijadikan catatan buat Bapak Wahyu ya. Nah, kalau saya, jadi sekarang PR-nya memang untuk setelah peer teaching ini Pak, untuk ke PPL. Jadi Bapak punya PR besar. Karena kalau di kelas ini siswa-siswanya kan sudah tahu, maksudnya teman-teman semua ini. Tapi kalau nanti ada di PPL, Bapak akan mengajar kelas. Nah, sementara siswanya tidak pernah tahu materi ini, jadi ini yang harus ada extra time, extra waktu untuk Bapak bisa mempersiapkan semuanya. Pak Wahyu ya. Iya, Bu. Nah, semoga harapan saya catatan-catatan, masukan-masukan dari teman-teman tadi dan Pak Arthur sebagai guru pamong bisa diperhatikan dan diperbaiki untuk menjadi lebih baik, dan tujuannya jadi guru profesional
tentu kita belajar menjadi lebih baik. Ya, itu saja dari saya. Saya juga sama seperti Pak Arthur, jadi ini kenapa pakai masker, karena memang ada di ruangan yang harus prokes. Ya, silakan untuk peserta kedua.